Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan diferensial linear non-homogen pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang teori dasar PD linear non-homogen. Dan kita sudah membahas juga salah satu metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan, yaitu metode koefisien tak tentu. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode variasi parameter. Sedikit pengantar untuk metode variasi parameter itu kita dapat gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear dengan koefisiennya berupa fungsi. Berbeda dengan metode koefisien tak tentu atau metode UC, itu hanya dapat digunakan jika koefisien PD linear non-homogen kita itu berupa konstanta. Nah, metode variasi parameter ini memberi alternatif ke kita untuk menyelesaikan suatu PD non-homogen linear tentunya dengan koefisiennya berupa fungsi. Langsung saja kita mulai. Berikut akan diberikan langkah-langkah dalam metode variasi parameter untuk persamaan diferensial linear non-homogen orde 2. Untuk orde yang lebih tinggi dilakukan secara analog. Jadi untuk contoh di sini yang kita jelaskan itu PD linear non-homogen orde 2. Untuk orde yang lebih dari 2 nanti dapat diselesaikan secara analog. Diberikan persamaan diferensial linear non-homogen orde 2, karena kita bahasanya orde 2, bentuknya A0x d kuadrat y dx kuadrat ditambah A1x dy dx ditambah A2x y fx. Nah, yang saya katakan tadi, koefisien di sini itu boleh berupa fungsi. Nah, ini dia berupa fungsi. Misalkan fungsi komplement PD7 adalah YC, yaitu C1Y1 ditambah C2Y2 dengan C1 dan C2 adalah sembarang konstanta. Oke. Kemarin sudah kita bahas ya di teori tentang PD non-homogen bahwa solusi dari PD non-homogen yaitu Y sama dengan YC plus YP. Ya. Dengan YC itu apa? YC itu solusi homogen. Jadi solusi bentuk homogennya. Kalau ini kita sama dengankan 0. Ini itu solusinya yang YC. Jadi solusi non homogennya, solusi homogennya itu kita misalkan YC, misalkan YC sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2 dengan C1 dan C2 sembarang konstanta. Selanjutnya, metode variasi parameter adalah dengan mengganti C1 dan C2 dengan fungsi V1x dan V2x yang selanjutnya akan dicari kedua fungsi tersebut. Jadi sederhana idenya, cuma kita ganti C1 dengan C2 ini kita ganti terhadap fungsi X, yaitu V1X dan V2X. Selanjutnya dimisalkan integral khusus PD7 adalah YP sama dengan Y1 V1Y1 ditambah V2Y2. Jadi untuk YC itu sudah kita dapat bentuk homogen kita. Nah, terus YP, nah YP itu dari memisalkan solusi homogen kita tadi, C1 konstanta C1 dan C2 kita ganti terhadap fungsi yaitu V1 V2. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana mencari nilai V1X dan V2X. Fungsi V1 dan V2 ini seperti apa cara mencarinya.
Pertama tadi sudah kita misalkan bahwa YP itu sama dengan V1Y1 ditambah V2Y2. Selanjutnya kita cari turunannya. Nah, turunan ini YP aksen, ingat ini karena dia itu perkalian dua buah fungsi ya, maka turunannya kalian harus menggunakan aturan pada perkalian, yaitu U aksen V plus UV aksen, misalkan fungsinya itu U dikali dengan V. U aksen V, berarti ini jadi V1 aksen, V-nya berarti Y1. Ditambah UV aksen, U-nya berarti V1, V aksennya berarti Y1 aksen. Ditambah, nah yang sekarang yang V2 dikali Y2. U aksen V, berarti V2 aksen, V-nya Y2. Ditambah UV aksen, U-nya V2, V aksennya berarti Y2 aksen. Nah ini YP dan YP aksen kita. Selanjutnya, jika kita ambil V1 X dan V1 aksen X dikali Y1 X ditambah V2 aksen X dikali Y2 X sama dengan 0. Nah, jadi kita misalkan di sini kita ambil yang ada aksennya, turunan pertama, yaitu fungsi V-nya, kita misalkan dijumlahkan sama dengan 0. Berarti ini ditambah suku ini dia sama dengan 0. V1 aksen Y1 ditambah V2 aksen Y2 kita misalkan sama dengan 0. Maka akibatnya YP aksen kita itu tinggal V1 Y1 aksen sama V2 Y2 aksen. Atau kita tuliskan ini. Ya, jadi dengan mengambil V1 aksen Y1 dan V2 aksen Y2 sama dengan 0, kita tinggal memperoleh bentuk YP kita, yaitu V1 Y1 aksen, V2 Y2 aksen. Selanjutnya kita turunkan kedua, YP double aksen. Berarti turunannya sama perkalian lagi U aksen V. U aksennya berarti V1 aksen Y1 aksen. Ditambah UV aksen. U-nya Y1, V1. Nah, terus V aksennya berarti Y1 aksen diturunkan lagi. Berarti Y1 double aksen. Ditambah sekarang yang Y2 dikali Y2 aksen. U aksen V, berarti Y2 aksen V, V-nya Y2 aksen, ditambah UV aksen, U-nya berarti V2, V aksennya berarti Y2 aksen diturunkan, berarti turunan keduanya. Oke, jadi kita sudah dapat ya ini nilai YP, YP aksen, dan YP double aksen. Selanjutnya, kita substitusikan YP, YP aksen, dan YP double aksen ke persamaan 7 atau ke PD awal kita. Nah, coba ini saya tuliskan lagi. PD awal kita, tadi ya A0X, ini Y double aksen, ditambah A1X. Ini turunan pertamanya, ditambah A2Y, ya, sama dengan fungsi X terhadap X. Nah, ini kan bentuk kita PD7 tadi ya. Ini PD7. Kita substitusikan YP, YP aksen, dan YP double aksen ke fungsi 7 ini. Maka kita dapatkan A0, YP double aksen tadi, turunan kedua kita, yaitu ini. Sampai sini ya, sampai sini. Ditambah A1 YP aksen, nah, YP aksen kita ini, lalu A2 dikali Y, nah Y kita tadi ini, sama dengan Fx kita ini. Selanjutnya dapat kita kumpulkan, gitu ya, dapat kita kumpulkan yang ada V1, V2, dan yang terakhir A0. Nah, V1, nah, mana saja yang ada V1, yang ada V1 ini ya. Nah, ini sudah kumpul jadi satu. V1-nya ini, V1 Y1 double aksen, V1 Y1 aksen, V1 Y1. Atau kita tuliskan jadi ini, ada konstanta di depannya ya, A0, A1, A2. Maka kita dapat untuk V1X-nya A0 Y1 double aksen ditambah A1 Y1 aksen ditambah A2 Y1.
Lalu sekarang yang V2. Nah, V2 juga udah ngumpul nih. Ini ada V2. V2, berarti V2Y2 double aksen. Lalu ada ini V2Y2 aksen dan V2Y2. Nah, ini. Maka kita dapatkan V2-nya, koefisiennya yaitu A0, Y2 double aksen ditambah A1 Y2 aksen ditambah A2 Y2. Nah ini. Lalu selanjutnya yang konstanta ya, yang A0 ya. Yang A0 berarti yang belum kita ambil tadi kan sudah semua ya. Yang belum itu ini V1 aksen Y1 aksen. Nah ini sama yang belum ini juga V2 Y2 aksen. V2 aksen Y2 aksen sama dengan Fx. Nah, jadi kita pecah. Dikumpulkan yang ada V1, V2 dan A0 yang terakhir sisanya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, nah sekarang kita lihat. Karena Y1 dan Y2 itu solusi persamaan diferensial homogen yang berkorespondensi dengan 7, maka persamaan di atas menjadi berikut. Oke. Tadi kan sudah kita ketahui ya bahwa solusi bentuk homogen kita yaitu tadi YC gitu ya. Jadi sudah kita tuliskan YC itu sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2. Nah, artinya berarti di sini Y1 dan Y2 itu merupakan solusi dari PD homogen kita gitu kan. Padahal PD homogen kita bentuknya seperti apa? Ya bentuknya berarti ini kita ganti sama dengan 0 ya kan. A0X Y double aksen ditambah A1X Y aksen ditambah A2Y ini sama dengan 0. Berarti Y1 itu boleh kita substitusikan ke sini. Kalau ini kita substitusikan gitu ya, ini kita substitusikan baik Y1 maupun Y2 ya, nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, maka dari ujung sini, nah dari ujung ini sampai ke sini, dia itu nilainya sama dengan 0. Ya kan, sama persis ya. A0 Y1 double aksen ditambah A1 Y aksen ditambah A2 Y sama dengan 0. Karena dia Y1 ini tadi karena Y1 itu solusi homogen kita. Selanjutnya untuk Y2 sama karena Y2 itu juga solusi homogen kita berarti ini sama dengan 0 juga. Ini sama dengan 0 karena Y2 solusi homogen kita. Maka sisanya tinggal ini ya, sisanya tinggal terakhir ini. Nah, berarti sisanya bisa kita tulis V1 aksen Y1 aksen ditambah V2 Y2 aksen sama dengan F per A0. Ya, kita boleh persamaan kita jadi ini. Kita lanjutkan. Dengan hasil terakhir di atas dan persamaan 8 diperoleh persamaan. Nah, jadi tadi kita sudah dapat bentuk kita ini. Nah, ini sama sebelumnya kita juga sudah memperoleh yang memisahkan tadi ya. Persamaan 8 tadi ini sama dengan 0. Nah, ini yang tadi kita misahkan 0 sama bentuk yang terakhir ini. Maka kita dapat sistem persamaan linear ini. Oke, ini kurang lengkap ya. Harusnya F itu ini ada A0X. Ini saya lengkapin. Ini ada A0X. Oke, maka kita punya dapat sistem persamaan linear seperti ini. Tujuan akhir kita tadi kita akan mencari apa? Nilai V1 dan V2. Lah ini sudah dalam sistem persamaan linear nih, V1, V2. Tapi cuma dalam aksen saja. Kalau aksennya ketemu nanti kan diintegralkan, berarti V1, V2-nya kita dapat. Maka sistem kita seperti ini.
Dengan menyelesaikan sistem di atas, maka V1 aksen dan V2 aksen diperoleh. Yaitu solusinya ini dengan W itu Wronskiannya, yaitu Y1X, Y2 per, atau ini matriks ya, matriks ukuran 2x2, Y1 aksen dan Y2 aksen. Oke, ini ke sini itu sebenarnya gampang. Ini cuma menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode determinan ya, atau cara sarus atau determinan. Nah, masih ingat ya, untuk menyelesaikan ini saya tuliskan di sini misalkan untuk mencari V1 aksen itu kan berarti determinan dari kolom yang V1 ya kan, kolom yang V1 kita ganti pakai ini ya, pakai 0 ruas kanan atau yang B-nya, ini berarti Fx per A0x itu kan, dan yang sininya tetap yaitu Y2 X, dan di sini Y2 aksen ya, Y2 aksen X. Ya kan? Nah, pernya per matriks ini, nggak usah diganti, ya kan? Berarti ini jadi Y1X, ini jadi Y1 aksen X. Ini berarti jadi tetap ya Y2X, ini Y2 aksen X. Nah, seperti ini. Atau ini kalau kita cari berarti determinannya kan ini kali ini 0 ya, dikurangi ini kali ini. Maka dia ini minus ya. Minus dari Fx kali Y2 per A0. A0-nya di bawah, pindah ke bawah. Nah, terus yang bawah ini kan sebenarnya kalau kalian masih ingat definisi Wronskian, itu Wronskian. Maka W di sini Wronskian dari Y1, Y2 atau Y1, Y2, di sini Y1 aksen, Y2 aksen. Seperti itu. Nah, caraannya analog juga untuk yang nilai V2 aksen ya. Kalau V2 aksen berarti ini determinan dari yang sini tetap Y1X, Y1 aksen X. Nah, lalu yang kolom V2 aksennya itu kita ganti pakai 0 dan Fx per A0x per, nah yang bawahnya sama seperti tadi. Ini Y1X, ini Y1 aksen X, ini Y2X, dan ini Y2 aksen X. Nah, seperti ini. Maka ini kita dapat rumus V2 aksen kita, yaitu Fx kali Y1 per A0 kali Wronskian Y1, Y2. Oke, maka dapat nilai V1 aksen dan V2 aksen. Maka dari itu dengan mengintegralkan V1 aksen dan V2 aksen kita akan memperoleh nilai V1 dan V2. Selanjutnya dengan mengintegralkan V1 aksen dan V2 aksen diperoleh nilai V1 dan V2 sehingga diperoleh integral khusus persamaan 7 seperti yang diinginkan, yaitu solusinya tadi V1 Y1 ditambah V2 Y2, maka YP kita diperoleh. Nah, ini ada contoh. Tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial D kuadrat Y dx kuadrat plus 3 D dx plus 2Y sama dengan 1 per 1 plus E pangkat X. Oke, ini akan kita kerjakan di tempat yang terpisah. Kita lanjutkan mengerjakan contohnya. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial D kuadrat Y dx kuadrat plus 3 dy dx plus 2y sama dengan 1 per 1 plus E pangkat X. Coba kita jawab. Nah, pertama kita bentuk dulu PD homogen. Di PD homogen yang berkorespondensi dari PD non homogen kita yang kita namakan saja ini 1. Maka kita punya
Y double aksen plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari solusi YC-nya. Yaitu solusi umum dari ini, kita bentuk persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik dari PD homogen kita, yaitu apa? M kuadrat plus M, 3M plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi M plus 2 dan M plus 1 ya, sama dengan 0. Maka kita dapat M sama dengan min 2 dan M sama dengan min 1. Maka solusi YC kita yaitu C1E pangkat min 2X ditambah dengan C2E pangkat min X. Ini YC kita sudah dapat. Nah, sekarang kita mencari YP. Untuk mencari YP tadi kita misalkan, kan? Kita misalkan YP kita ganti C1 dan C2 yang tadinya konstanta menjadi fungsi terhadap X, yaitu V1 dan V2. Maka ini jadi V1X E pangkat min 2X ditambah V2X kali E pangkat min X. Nah, ini YP-nya. Lalu kita cari turunan pertama, turunan kedua untuk disubstitusikan ke PD1. Kita tentukan YP aksennya. Ini turunan perkalian U aksen V, berarti V1 aksen X, U aksen V-nya tetap E pangkat 2X, plus UV aksen. U-nya berarti itu V1, terus U aksennya berarti ini min 2 ya. Min 2 V1X E pangkat min 2X. Oke, lalu ditambah dengan yang V2 kali E pangkat X. Saya tulis di bawahnya saja. Jadi turunannya V2 aksen X E pangkat min X min V2 X E pangkat min X. Nah, itu YP aksennya. Lalu tadi kita pilih ya, kita pilih atau kita ambil. Nah, jika diambil yang ada V1 aksen, V2 aksennya ya. Ini, jadi yang kita ambil itu yang V1 aksen X E pangkat min 2X ditambah dengan V2 aksen X E pangkat min X. Nah, ini kita ambil sama dengan 0. Maka kita dapatkan YP kita menjadi YP aksen, yaitu tinggal yang sisa V1, V2-nya saja yang aksen-aksen sudah digunakan tadi. Ini jadi min 2 V1X E pangkat min 2X, lalu ini jadi min V2 min V2 X E pangkat min X. Nah, seperti ini. Lalu kita cari turunan keduanya, YP double aksen. YP double aksen ini kita turunkan 2 kali, turunkan lagi dari YP aksen, menggunakan aturan perkalian lagi. U aksen V, berarti ini diturunkan ya, jadi min 2 V1 aksen X E pangkat min 2X. U aksen V plus UV aksen. U-nya itu berarti ini ya, min 2, tetapi nanti dikali dengan min 2, maka jadi plus 4 nih. Plus 4 V1X E pangkat min 2X. Ditambah, terus yang belakang V2 X E pangkat min X. Maka U aksen V, U aksennya berarti menjadi min
V2X E aksen ya, aksen E pangkat min X plus U V aksen. Berarti ini min ketemu U-nya berarti V2 ya. V2X X kali min X kali min ketemu jadi plus ya. Nah, kita sudah dapat nilai dari YP, YP aksen, dan YP double aksen. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ke PD kita, PD non homogen yaitu PD 1. Selanjutnya untuk memudahkan mensubstitusi ke PD kita ini, saya susun bentuknya ke bawah ya. Nah, sini udah ada Y double aksen, YP double aksen, nah ini bentuk ini. Lalu kita susun selanjutnya yang 3 kali dy dx, berarti ini YP aksennya kita kali 3, 3 YP aksen, ini kita kali 3 ya, maka jadi min 6 V1 V1X kita, V1X, lalu dikurangi E pangkat min 2X, lalu yang V2 ya, V2 berarti ini saya taruh ini sebentar. Ini kita geser aja ke bawahnya supaya dia terlihat. Ini dikali 3 ya. Maka jadi tadi jadi min 6. Min 6 V1X E pangkat min 2X. Lalu ini jadi min 3 ya. Min 3 V2X E pangkat min 2. Itu terus 2Y. Nah, jadi 2 kali Y. Nah, YP kita berarti dikali 2, YP kita ini dikali 2, maka dia jadi 2 ya. Ini 2 V1. 2 V1X. E pangkat min 2X. Lalu V2 lagi. Ini jadi plus 2 ya. 2 V2 X. E pangkat min. Oke, itu tinggal kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Nah, jadi yang kita gunakan sistem kita yang 3 ini ya. Ini kalau dijumlahkan yang kiri dibentuk ini, atau jadi hasilnya di 1 per 1 plus E pangkat X. Sama dengan, ini min 2 ya. Min 2 V1 aksen X. E pangkat min 2X. Lalu yang ini habis. Ya kan, 0 ini. 4 dikurangi 6 ditambah 2, 0. Lalu yang ini jadi 0 juga ya. Yang ini 0, V2-nya 0. Nah, ini masih ada min V2 aksen X E pangkat min. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan sistem persamaan linier kita, yaitu ini kita kasih nama persamaan 2 misalkan. Lalu yang ini ya persamaan 3 kita itu yang kita misalkan 0 tadi. Oke, kita selesaikan. Saya tuliskan kembali sistem kita, yaitu tadi V1 min V1 aksen X E pangkat min 2X ya. Min 2. Oke, sebentar, ini saya sesuaikan dulu. Min 2 V1X. Min 2 V1 aksen X, ya kan, ditambah dengan apa tadi? Min 2 V aksen X, min 2. Ini tadi dikali E pangkat min 2X ya.
kali pangkat min 2X. Kalau ini min V2 aksen ya. Pangkat min X sama dengan 1 per pangkat X ditambah 1. Sama ya? Oke, sudah sama. Oke, sekarang yang sama dengan 0 tadi. Yang sama dengan 0 tadi itu, ini ya, V1 aksen X pangkat 2X, V2 aksen X pangkat min X sama dengan 0. Nah, ini V1 aksen X pangkat min 2X min plus ya, V2 aksen X pangkat min X sama dengan 0. Oke, kita selesaikan SPL kita ini menggunakan determinan aja seperti tadi ya. Maka V1 aksen X sama dengan determinan dari kolom satunya kita akan dipakai ini 1 per pangkat X plus 1 ini 0. Ini jadi min V2 aksen pangkat ya. Pangkat min X ada minusnya, yang bawah pangkat min X. Oke. Per ini berarti pangkat min 2X, yang bawahnya pangkat min 2X, ini ada min 2 nya ya. Ini yang bawah pangkat min 2X. Lalu ini min pangkat min X dan pangkat min X. Kalau kita kalikan, kali jadi pangkat min X per pangkat X ditambah 1 per 0 ya seterusnya. Terus yang ini kali ini jadi min 2 ya. Min 2 pangkat min 2X sama min X, jadi min 3X ya. Dikurang dengan ini kali ini jadi plus ya. Plus pangkat min 3X. Itu. Maka kita peroleh ini jadi pangkat, saya pindah ke kiri kurang lebihnya. Sama dengan pangkat min X per pangkat X plus 1 dibagi, ini jadi min ya, min pangkat min X. Berarti ini dibagi sama ini dapat hasilnya min 1 per pangkat X ditambah 1. Nah, itu. Jadi kita dapat V1 aksen kita, yaitu min 1 per pangkat X plus 1. Oke, sedikit ini ada koreksi ya. Ini harusnya min 3X ya. Karena tadi min 2 pangkat min 3X ditambah pangkat min 3X. Makanya harusnya min pangkat min 3X. Oke, kita koreksi. Ini jadi pangkat min 3X. Oke, kalau ini atas bawah gitu ya. Atas bawah kita kalikan sama 3 pangkat 3X ya, gitu. Pangkat 3X, maka kita dapatkan, ini saya hapus dulu. Ya, jadi gampangnya kata di atas ini kita kali pangkat 3X, bawah kita kali pangkat 3X. Maka diperoleh ini jadi pangkat 2X ya, per pangkat X plus 1. Per, yang ini dia min ya, min 1. Ini kan pangkat 0, pangkat 0 kan 1. Sudah, maka dapat V1 kita, V1 aksen kita, min pangkat 2X per pangkat X plus 1. Sekarang kita mencari nilai V2 aksen ya. V2 aksen X kita berarti dengan menyelesaikan
ini tetap min 2e pangkat min 2x, lalu di sininya e pangkat min 2x, yang sini kita ganti dengan 1 per e pangkat x plus 1, yang ini 0. Dibagi yang bawah, min 2e pangkat min 2x, e pangkat min 2x, min e pangkat min x, dan e pangkat min x. Kita kalikan, ini 0, ini berarti jadi e pangkat min 2x per e pangkat x plus 1 ya. Sebentar. Oke, benar. Ini plus 1. Min ya, tapi ini plus, ini min. Lalu ini pernya ini tadi sudah kita cari ya, bawahnya tadi sama aja. Min e pangkat min 3x. Seperti itu. Plus ini atas bawah sama, nanti kita kalikan e pangkat 3x, maka kita dapatkan min. Ini saya tulis dulu. Kita kali sama e pangkat 3x, ini juga e pangkat 3x. Min e pangkat x ya jadinya ya. E pangkat x per e pangkat x plus 1 per yang bawahnya jadi min 1. Atau bisa kita tuliskan menjadi min bagi min jadi plus ya. E pangkat x per e pangkat x plus 1. Nah, sekarang tinggal kita integralkan V1 dan V1 aksen dan V2 aksen ini. Kita tuliskan dulu tadi V1 aksen X kita itu sama dengan min E pangkat 2X ya. E pangkat 2X per E pangkat X plus 1. Maka V1 kita tinggal kita integralkan. Minnya kita tinggal ke depan ya. E pangkat 2X per E pangkat X plus 1. Ada yang bisa mengintegralkan ini? Gimana mengintegralkannya? Oke, caranya gini. Ini bisa kita pecah di min integral E pangkat X per E pangkat X plus 1 di E pangkat X. Ya, nanti kalau misalkan U sama dengan E pangkat X, ya, maka DU dX-nya sama dengan DU dX-nya sama dengan E pangkat X. Maka DX sama dengan DU per E pangkat X. Maka E pangkat X-nya hilang 1 di sini. Maka ini jadi E pangkat DX pangkat X. Oke, lalu ini kita jabarkan lagi. Ini kita masih belum bisa mengintegralkan ini. Kita jabarkan lagi, ini jadi min. E pangkat X kan boleh ya, ini saya tulis jadi E pangkat X ditambah 1 dikurangi 1 ya kan, per E pangkat X plus 1 gitu ya, ini D pangkat X. Maka ini jadikan 1 ya, maka dia jadi min integral 1 dikurangi 1 per E pangkat X plus 1 D E pangkat X. Maka ini hasilnya jadi min 1 diintegralkan terhadap E pangkat X ya, jadi min E pangkat X ya. Ini jadi plus, ini ln ya, ln E pangkat X plus 1. Oke, V1 dapat, kita cari V2 kita. V2X kita itu dari V2 aksen tadi apa? E pangkat X ya. E pangkat X per E pangkat X plus 1. Nah, kalau ini mah tinggal ln aja ya. V2X-nya berarti tinggal integral E pangkat X per E pangkat X plus 1. Sama dengan, ini ada di X-nya. Sama dengan ln E pangkat X plus 1. Sudah. Maka kita dapat YP kita ya. YP kita tadi apa? YP kita tadi V1. Saya lihat dulu. V1 mana ini? V1 E pangkat min 2X ditambah V2 E pangkat min X.
Jadi V1-nya yang dikali sama E pangkat min 2X ya. V1 kita ini ya. Min E pangkat X plus ln dari E pangkat X plus 1 itu dikali E pangkat min 2X. Lalu ditambah V2 kita ini ln dari harga mutlak E pangkat X plus 1 dikali sama E pangkat min X ya. Oke. Sudah dapat ini nilai apa YP-nya, ya udah solusi umumnya tinggal YC ditambah dengan YP. Oke, kita susun solusi umum. Solusi umum yaitu Y sama dengan YC plus YP. Jadi Y sama dengan YC kita tadi sama dengan C1 E pangkat min 2X, C2 E pangkat min X. C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat min X. Lalu ini ditambah sama YP ya, YP kita ini. Min E pangkat X plus ln harga mutlak E pangkat X plus 1. Itu dikali E pangkat min 2X ya. Ditambah dengan E pangkat min X dikali ln harga mutlak E pangkat X plus 1. Oke, seperti itu. Selanjutnya, solusi umum ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kalau kita lihat di sini ada min E pangkat min X, pangkat X maaf, dikali dengan E pangkat min 2X ya. Jadi kalau ini kita kali, kan dia jadi min E pangkat min X. Nah, di sebelah kiri juga ada E pangkat min X. Nah, ini bisa dikumpulkan jadi satu. Maka solusi umumnya terakhir bisa kita peroleh dari, jadi kita ganti konstannya dengan K ya, misalkan K1 E pangkat min 2X ditambah sama K2 E pangkat min X ditambah dengan E pangkat min 2X ln harga mutlak E pangkat X plus 1 ditambah E pangkat min X ln harga mutlak E pangkat X plus 1 itu dengan K1 tadi sama dengan C1 dan K2 itu sama dengan C2 dikurangi dengan 1 ya. Oke. Oke, terakhir solusi umumnya seperti ini. Demikian pembahasan tentang metode variasi parameter itu untuk menyelesaikan PD linier non homogen. Dalam kasus ini kita bahas untuk yang order 2. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.